Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengenai diagnosa kerusakan sistem instrumen sepeda motor. Langsung saja, instrumentasi adalah perlengkapan sepeda motor berupa alat ukur yang memberikan informasi kepada pengendara tentang keadaan sepeda motor. Pada sepeda motor sendiri, sistem instrumentasi itu bermacam-macam, dari yang sederhana sampai yang dilengkapi dengan instrumen yang banyak. Sistem instrumen yang lengkap itu pada sepeda motor antara lain ada speedometer, tachometer pengukur RPM atau putaran mesin, ammeter pengukur arus listrik, voltmeter pengukur tegangan listrik, jam, fuel gauge, temperatur gauge, oil pressure gauge, dan lain sebagainya. Langsung saja, yang pertama kita bahas adalah speedometer, yaitu alat untuk memberikan informasi kepada pengendara tentang kecepatan kendaraan sepeda motor. Speedometer pada sepeda motor ada yang digerakkan secara mekanik, yaitu berupa kawat baja atau kabel speedo itu sendiri, dan secara elektronik. Speedometer yang digerakkan oleh kabel speedometer ini biasanya dihubungkan ke gigi penggerak pada roda depan, tetapi ada juga yang dihubungkan ke output shaft transmisi untuk mendapatkan putaran output transmisi itu berapa, nanti terbaca di speedometer berapa kecepatan motornya. Letak dari speedometer sendiri tergabung dalam satu paket dengan instrumen yang lain yang berada di dashboard sepeda motor. Indikatornya macam-macam, bisa berupa jarum penunjuk kecepatan dengan level berjenjang dari mulai kecepatan terendah menuju ke kecepatan tinggi. Bisa juga penunjuknya atau level meternya itu bukan berbentuk jarum, tapi berupa digital yang menunjukkan level kecepatan dalam bentuk angka. Contohnya seperti ini, yang gambar sebelah kiri yang digital, yang sebelah kanan masih menggunakan jarum. Nah, kerusakan apa saja yang sering terjadi pada speedometer, lalu penyebabnya apa saja? Contoh misalnya, jarum penunjuk speedometer tidak bergerak saat motor jalan. Gejalanya apa? Speedometer tidak menunjukkan kecepatan sesuai dengan laju kendaraan. Misal kita sudah merasa motor kita cepat, tapi kecepatannya misal masih 20 kilo. Nah, itu berarti ada gejala kerusakan pada speedometer. Penyebabnya apa saja? Ada berbagai macam penyebab. Kemungkinannya antara lain gearnya aus, gear pada speedometernya aus. Bila masalah ini terjadi, yang perlu dilakukan apa? Yaitu mengganti gear speedometer dengan yang baru. Tapi sebelum diganti yang baru, bisa juga kita cek. Biasanya gear speedometer ini kotor atau kena debu, jadi putaran tidak maksimal. Biasanya kita bisa dengan membersihkan tempat gear speedonya itu yang ada gerigi-geriginya, kemudian kita pasang lagi, lalu kita cek apakah sudah bisa bekerja normal atau belum. Selanjutnya, landasan pada velg rusak. Salah satu penyebabnya mungkin landasan pada velg rusak atau bisa juga macet, sehingga membuat putaran gear speedometer terhambat atau macet. Untuk masalah ini, solusi terbaik memang mengganti velg agar
dengan pelek yang normal tuh jarum penunjuk kecepatannya menjadi lebih presisi, artinya sesuai dengan kecepatan aslinya. Lalu masalah selanjutnya yang mungkin bisa terjadi adalah kabelnya putus. Bukalah kabel speedometer. Jika kabel putus saat ditarik, berarti masalahnya speedometernya mati. Solusinya dengan mengganti kabel speedometer dengan yang baru. Ada beberapa orang yang membiarkan kabel speedometernya putus, ada juga yang langsung diganti. Alangkah baiknya jika memang segera diganti yang baru agar kita bisa mengetahui sudah berapa kilometer kita menggunakan sepeda motor, nanti hubungannya dengan waktu kita melakukan servis berkala. Jadi selain hitungan tiap 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali servis melalui speedometer, kita juga bisa menentukan kapan waktu servis. Karena kabel speedometer pada beberapa sepeda motor juga hubungannya dengan odometer, jadi yang menunjukkan kita berjalan sudah berapa kilometer, misalnya seperti itu. Lanjut ke masalah berikutnya, yaitu soket speedometer putus. Kalau soket speedometer ini putus, bisa menyebabkan putaran dari kabel ke speedometer tidak maksimal atau bahkan mungkin tidak terbaca. Solusinya, coba cek kabel soket menggunakan multitester agar lebih akurat. Multitester itu avometer. Lalu kerusakan pada panel speedometer. Masalah ini jarang terjadi, biasanya motor yang usianya sudah tua atau yang memang kurang perawatan, jadi kinerja komponen tidak maksimal. Misal kemasukan air atau kabel gulungannya kosong, tidak pernah dicek, itu bisa menyebabkan kerusakan. Solusinya dengan mengganti speedometer. Lalu komponen pada sistem instrumen sepeda motor selanjutnya adalah gear indikator. Tampilan pada panel instrumen sepeda motor juga dilengkapi dengan lampu indikator persnelon dari gigi netral sampai gigi tertinggi 4 atau 5, seperti ini yang paling banyak ditemui sepeda motor, sampai 4 atau 5. Namun yang perlu dicermati adalah saklar netral, yaitu saklar yang menunjukkan kondisi gigi transmisi sedang posisi netral. Hal ini penting dimunculkan karena terkait dengan keamanan pengendara ketika akan menghidupkan mesin, sehingga kendaraan tidak meloncat saat mesin akan dihidupkan, baik dengan menggunakan motor listrik maupun kickstarter. Umumnya netral switch berada di rumah transmisi dan dihubungkan dengan poros mekanisme pemindah gigi yang disebut shift drum. Pada saat gigi transmisi netral, kontak pada saklar akan terhubung dengan massa sehingga mengakibatkan lampu netral tersebut menyala. Pada sepeda motor yang dilengkapi sistem pengaman, switch netral ini juga digunakan untuk mencegah sistem starter tidak bisa dihidupkan jika posisi transmisi sedang masuk gigi. Ini diagram kelistrikan pada sistem lampu posisi gigi dari baterai atau aki, satu ke negatif massa
yang satunya melewati fuse, lalu kunci kontak menuju terbagi ke 5 jalur dari netral sampai gigi 4. Ini digambar seperti ini. Lalu hubungannya ke transmisi dan persneling kaki. Diagramnya seperti ini. Adapun kerusakan yang terjadi dan penyebab kerusakan pada gear indikator antara lain adalah lampu indikator gear pada dashboard sepeda motor tidak menyala. Kemungkinan penyebabnya lampunya putus, biasanya karena hubungan singkat. Lalu konektor 6P nya bermasalah, biasanya karena tertutup kotoran atau debu. Lalu spring pada shift drum lemah. Kenapa lemah? Biasanya karena usia pakai atau rusak pemakaian. Dan yang terakhir, kabel putus. Ini juga karena pemakaian. Lanjut ke sistem instrumen sepeda motor berikutnya. Ada indikator bahan bakar atau fuel level meter atau biasa disebut dengan fuel gauge. Salah satu kelengkapan sistem instrumen pada sepeda motor adalah pengukur kapasitas bahan bakar dalam tangki, di mana sistem ini terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama, variabel resistor, yaitu tahanan yang mempunyai nilai yang berubah-ubah yang berfungsi sebagai pengubah arus listrik yang mengalir pada unit voltmeter, diletakkan pada kemudi. Lalu pelampung, komponen yang berfungsi merubah nilai tahanan berdasarkan ketinggian permukaan bahan bakar, juga diletakkan di dalam tangki. Gambarnya seperti ini. Ini pelampungnya. Jadi kalau penuh akan di sini. Misal kondisi bahan bakarnya sudah habis, nanti dia akan turun ke sini. Dan fuel level center gauge-nya ini yang akan merubah tahanannya. Prinsip kerjanya, misal saat bensin penuh atau tangki bahan bakar penuh, pelampung akan berada pada posisi nilai tahanan listrik kecil pada variabel resistor, sehingga arus listrik yang mengalir pada kumparan 1 lebih besar daripada kumparan 2 yang akan menghasilkan garis gaya medan magnet, yang akan menghasilkan kutub magnetik yang sejenis dengan kutub magnet pada lempengan magnet jarum penunjuk, sehingga magnet tersebut akan saling tolak-menolak sehingga jarum berputar ke arah full sesuai dengan perputaran lempengan magnet. Seperti ini. Bisa dipahami ya. Ini saat penuh, saat tangki misal kondisi kosong atau sedikit bahan bakarnya, maka nilai tahanan listrik yang besar sehingga arus listrik pada kumparan 1 di sini berkurang, yang menjadikan arus listrik kumparan 2 bertambah,
sehingga menghasilkan garis gaya medan magnet sejenis dengan kutub magnet jarum, sehingga magnet akan tolak-menolak. Dan lempengan magnet akan berputar ke arah kiri berlawanan arah jarum jam saat jarum tepat berada pada posisi kosong. Jadi ini penunjuknya, kalau ke kiri nanti kosong, ke kanan penuh, empty dan full. Bila kunci kontak mati, tidak terjadi flux magnetik pada kedua kumparan, sehingga magnet kembali berputar pada posisi semula. Hal ini disebabkan oleh adanya kemagnetan pada lempengan yang memungkinkan lempengan selalu berada pada posisi tertentu. Kutub magnet selalu menunjuk ke arah utara, atau seperti halnya kompas. Itu prinsip kerjanya. Lalu kerusakan yang terjadi dan penyebabnya apa aja? Yang pertama, baterai atau aki rusak karena kondisi indikator bensinnya menggunakan arus DC atau searah direct current dari aki. Maka jika baterai soak atau rusak ataupun malah hilang, maka tidak terdapat arus listrik ke jarum penunjuk. Maka dari itu jarum tidak bergerak, kecuali jika jarum pada penunjuk bensin memanfaatkan arus listrik dari 10 penerangan. Lalu pelampung ban bakar rusak. Untuk mengecek apakah pelampung rusak itu juga lumayan mudah. Lepaskan soket kabel ke pelampung dan selanjutnya jumper soket atau hubungkan dengan kabel. Jika jarum indikator penunjuk bergerak, maka dapat dipastikan pelampung yang bermasalah. Dan jika tetap tidak bergerak, berarti pelampung belum tentu rusak. Lanjutkan pemeriksaan dengan avometer atau multitester untuk mengecek rangkaiannya. Jika memang pelampungnya yang bermasalah, kita harus memeriksa terlebih dahulu dengan melepaskan pelampung dari tangki, kemudian cek keadaan visual serta cek dengan avo untuk kedua kabelnya, kemudian gerakkan pelampung naik turun. Jika jarum indikator bergerak, maka pelampung masih baik dan juga sebaliknya. Jika jarum indikatornya tidak bergerak, maka pelampungnya rusak. Lalu pada kelistrikannya, jika pada wiring diagramnya atau diagram kelistrikannya bensin put diagram kelistrikan fuel gauge ini putus, pastinya tidak ada jarum tidak ada arus ke jarum penunjuk, dan jarum indikator fuel gauge ini tidak akan bisa bergerak. Lalu yang keempat, kerusakan pada jarum penunjuk. Untuk kali ini permasalahannya sedikit merepotkan. Kalau perangkat ini mengalami kerusakan, kita harus membongkar batok speedometer beserta semuanya, serta cek dengan avo dan jika memungkinkan. Lalu jika kerusakan terlalu parah, alangkah baiknya mengganti speedometer yang baru. Demikian penjelasan singkat mengenai sistem instrumen sepeda motor. Ada speedometer, indikator penunjuk gigi atau gear indikator, dan yang terakhir fuel level meter atau fuel gauge. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, bisa ditanyakan di kolom komentar. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.